Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, Nanda, kedengaran jelas ya suara Ibu ya? Jelas, Bu. Baik. Baik, Nanda semuanya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta salah satu dari Ananda semuanya untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Siapa yang ingin membaca Al-Quran? Saya, Bu. Nah, silakan Ananda. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Arini yang sudah bersedia untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini tadi, proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan ada nantinya materi yang bisa Ananda bawa pulang. Baik, Ananda semuanya, ini kelas 12 IPA 1 ya. Ada berapa orang semuanya, Nanda? Ada 40, Bu. Baik, ini sudah bergabung 35 orang ya. Baik, Ananda semuanya. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya, secara daring. Seperti yang kita tahu bahwasannya situasi dan kondisi saat ini masih dalam situasi COVID-19 ya, jadi kita harus mengikuti peraturan pemerintah bahwasannya harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, meskipun kita tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas, Ibu harap Ananda semuanya bisa mengikuti proses pembelajaran daring ini dengan baik, dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, karena kalau tidak sungguh-sungguh Ananda sendiri yang nantinya akan merugi. Baik, Nanda ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, melalui materi pembelajaran kita hari ini, nantinya Nanda bisa mampu menganalisis ayat-ayat, kandungan ayat-ayat tentang pola hidup sederhana. Dan juga nantinya Nanda semuanya bisa mendemonstrasikan hafalan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan menilai setiap bacaan dari Ananda apakah sudah diterapkan pelajaran kaidah ilmu tajwid yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu atau belum. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu nantinya Ananda bisa mengamalkan sikap sederhana peduli di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda semuanya, materi kita pada hari ini yaitu membudayakan hidup sederhana. Ada kelihatan file yang Ibu share screen, Ananda? Ada, Bu. Baik, tolong diperhatikan dengan baik ya. Bagi Ananda semuanya yang belum mengaktifkan kameranya, tolong diaktifkan karena Ibu akan mengambil absen dari sini. Ibu akan melihat siapa yang benar-benar mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh. Baik, Ananda semuanya, berbicara tentang membudayakan hidup sederhana, itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang membudayakan hidup sederhana ini. Salah satunya yang akan kita bahas itu adalah Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Bisa Ananda semuanya lihat di layar ya, ada ayatnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina iza anfaqu. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, lam yusrifu. Mereka itu tidak berlebih-lebihan.
walam yaqturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina zalika qawama, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi Quran surah Al-Furqan ini ayat 67 ini dia bercerita tentang sifat orang mukmin yang tidak boros dan tidak pula kikir. Jadi orang mukmin itu dalam membelanjakan atau menafkahkan hartanya itu dia itu berada di tengah-tengah, artinya cukup dan tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir. Kemudian Ananda, seseorang yang boros itu meskipun kebutuhan pribadi dan keluarganya itu sudah terpenuhi dengan cukup ya, tetapi dia akan tetap menghambur-hamburkan kekayaannya kepada kesenangan yang lain. Contohnya seperti apa? Main judi, kemudian minum minuman keras, dan lain sebagainya. Nah, dari perilaku yang Ibu contohkan barusan, itu tanpa dia sadari, dia sudah merusak dirinya sendiri dan merusak masyarakat di sekelilingnya. Karena apa? Karena kekayaan yang kita punya, kekayaan atau harta yang Allah titipkan kepada kita itu harus kita pelihara dan kita jaga dengan baik. Sehingga bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Kemudian Ananda semuanya, kalau misalnya kita merupakan orang yang kaya dalam artian kita kebutuhan kita sudah cukup untuk terpenuhi, kemudian kita masih memiliki harta yang berlebih, nah itu alangkah baiknya kalau misalnya kita bersedekah atau memberi harta kita kepada orang yang membutuhkan. Kalau misalnya posisinya kita pas-pasan Bu, gimana? Untuk makan aja pas Bu, untuk beli ini aja pas Bu. Apakah kita harus hidup sederhana juga Bu? Iya, kalau misalnya kita hidup pas-pasan, kita justru harus bisa menguasai hawa nafsu kita dengan hidup sederhana. Jangan karena kita kita pas-pasan, kemudian kita harus melihat, karena kita melihat tetangga baru beli TV baru, kita beli pula TV yang baru, padahal kondisi keuangan kita pas-pasan. Jadi itu tidak boleh. Kemudian anak-anak semuanya, kalau misalnya seseorang itu dia segan untuk mengeluarkan uangnya atau hartanya untuk dirinya sendiri, tentu dia akan lebih keberatan untuk mengeluarkan uangnya bagi orang lain, untuk kepentingan orang lain. Contohnya misalnya apa? Misalnya ketika sebelum pergi ke sekolah, tentu kita Ananda semuanya diberikan oleh orang tua uang jajan ya. Nah, sesampainya di sekolah, saat jam istirahat, Ananda duduk di dalam kelas. Kemudian ada teman Ananda baru balik dari kantin, membawa jajanannya, bawa kuenya, segala macam, dibawa ke kelas. Kemudian Ananda tahu bahwa teman Ananda itu kondisinya pas-pasan. Pas-pasan dalam artian dia orang yang cukup. Kemudian apa? Ananda malah meminta makanan teman Ananda tersebut, padahal posisinya Ananda sudah diberikan uang jajan atau uang saku oleh orang tuanya. Nah, ini tidak boleh Ananda, karena itu sama saja dengan kita kikir. Kita menahan harta kita, untuk diri kita sendiri. Itu tidak boleh. Kalau kebiasaan, nantinya itu harta itu akan tertumpuk pada diri kita sendiri dan menjadikan kita sebagai orang yang serakah dan juga orang yang tamak. Kemudian Ananda semuanya, keseimbangan antara kedua macam sifat yang tercela itulah yang harus selalu dipelihara dan dijaga. Jadi kalau misalnya seperti yang Ibu katakan tadi, kalau misalnya kita kaya, kita bisa membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita miskin atau kita pas-pasan, kita bisa menguasai hawa nafsu diri kita tuh dengan hidup sederhana. Kemudian Ananda semuanya perlu diperhatikan ketika kita
memberikan harta kita atau membantu orang di sekitar kita, jangan kita memiliki niat yang lain. Harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena kita punya harta yang berlebih banyak, kemudian kita bersedekah sekian puluh juta, tetapi niatnya itu karena ingin dipandang oleh masyarakat, karena ingin dipuji bahwasanya kita itu adalah orang yang dermawan. Itu tidak boleh karena niatnya saja sudah salah. Jadi kalau kita mau beramal itu harus dengan niat lillahi ta'ala. Nah, Nanda, jadi seperti peribahasa ya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi lebih baik kalau misalnya kita beramal itu jangan sampai diumbar-umbar, jangan sampai dipamerkan ke orang banyak, karena tidak ada gunanya, hilang pahala kita tuh. Nah, kemudian Ananda semuanya, ayat ini juga berisi anjuran Rasulullah SAW supaya umatnya itu berhemat di dalam mengelola harta yang dimiliki. Jangan karena kata Rasulullah, ini anjurannya kita harus berhemat, Bu. Nah, jadi kamu tidak mau pula mengeluarkan harta kamu untuk diri kamu sendiri. Nah, itu nggak boleh pula tuh ya. Itu sama aja dengan menzolimi diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya harta yang dapat mencukupi kebutuhan kita, sebaiknya kita sisihkan sedikit untuk menjalankan amalan-amalan sunnah. Misalnya berinfak, tetapi masih dalam batasan yang wajar dan tidak juga berlebihan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Kemudian Ananda, ada beberapa cara ya yang bisa kita terapkan dalam cara menerapkan hidup sederhana ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu ketika membelanjakan harta itu kita harus sesuai dengan kebutuhan kita. Maksudnya apa? Kalau kita membeli barang itu alasannya karena kita butuh, bukan karena kita ingin. Karena kalau misalnya kita membeli seluruh barang yang kita inginkan, itu sama aja dengan boros, sama aja saja dengan menghambur-hamburkan harta. Kemudian yang kedua yaitu tidak memamerkan harta. Jadi Ananda, kalau kita punya harta berlebih, jangan dipamer-pamerkan kepada orang lain. Kalau mau beramal itu, kita jangan disebut-sebut ke orang lain. Kemudian, tidak mudah terpengaruh oleh tren atau hal-hal yang viral. Jadi kalau membeli sesuatu itu jangan karena viralnya, jangan karena kita terpengaruh oleh tren yang berkembang saat ini. Kemudian, yang terakhir itu tidak meminta dibelikan barang-barang mahal kepada orang tua. Jadi, kalau misalnya kita tahu kondisi orang tua kita itu pas-pasan, untuk makan sehari-hari aja itu udah pas-pasan gitu ya. Jangan pula kita meminta dibelikan Honda. Kalau nggak ada Honda, nggak mau pergi sekolah. Nah, itu nggak boleh. Karena susah cari uang tuh, Nanda. Susah mencari uang. Kerja mencari uang tuh susah. Jadi, kalau ada makanan di rumah, makan yang ada. Jangan banyak kehendak sama orang tua tuh. Kita nggak tahu apa kendala yang mereka hadapi dalam mencari nafkah. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu Nanda semuanya. Bisa dipahami Nanda semua penjelasan dari Ibu? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, paham semua ya? Paham, Bu. Baik, Ananda semuanya. Ibu ingatkan sekali lagi ya, untuk pengumpulan tugas itu sudah Ibu kirim linknya di Google Classroom. Jadi Ananda semuanya sudah bisa mengumpulkan tugasnya di Google Classroom. Itu batas waktunya sampai dengan nanti malam ya, jam 23.59 menit. Jadi kalau Ananda mengumpulkannya lewat dari waktu yang telah Ibu tentukan di Classroom, maka nanti akan ada pengurangan poin pada tugasnya. Baik Ananda, jadi kita simpulkan bahwasannya hidup sederhana ini adalah
hidup yang cukup, hidup yang berkecukupan dan tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir. Kemudian mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada hari ini karena kita dibatasi juga oleh waktu. Jadi Ibu harapkan Anda semuanya bisa memahami penjelasan dari Ibu. Ada ilmu yang Anda bisa terapkan nantinya di dalam kehidupan Anda semuanya. Dan juga tolong nanti diisi link absen yang Ibu kirim di grup ya. Karena dari situ juga Ibu akan melihat siapa yang mengikuti proses pembelajaran sampai akhir. Jadi Ibu kirimkan nanti di grup, tolong diisi. Jadi Anda tetap jaga kesehatan meskipun di rumah, jangan keluar rumah, tetap taati prokes ya. Kalau keluar pakai masker, karena kita tidak tahu virus itu datangnya dari mana ke tubuh kita. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Dan Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Anda, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.